kita akan lakukan praktik baik, di mana waktu itu saya mengikuti pelatihan di Medan sekitar 3 hari untuk on job learning. Jadi di situ ada 7 jurus BK hebat, dan pada kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi growth mindset. Nah, sebelum kita masuk kepada kegiatan kita pada hari ini, jadi kita akan menyanyikan, ada lagu itu, ada 7 jurus guru BK hebat. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk bisa berdiri. Ini 7. Buat tangannya begini. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Tadi itu pernah dengar juga video aku, dan nampak gurunya lagi. Jurus kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, beralih koneksi, membangun kolaborasi, mengatasi itu. Bapak Ibu, di video pertama itu bagaimana gurunya menyuruh untuk siswa berusaha bagaimana boneka kayu itu jatuh supaya dia tidak naik kembali gitu, dan ternyata seberapa usaha pun anak-anak itu untuk bisa membuat boneka kayu itu tunduk ke bawah tidak bisa, baik dilempar, baik juga ditimpa dengan beban berat, juga tetap bola kayu tetap naik berdiri. Nah, di video berikutnya ini juga tentang video seorang pelari yang dia juga mengalami jatuh tapi dia bangkit kembali. The 600-meter underway, Heather Donovan, Minnesota, finished second this time. She was in lane 4. And Donovan is probably going to be your favorite. She actually won the NCAA championship in 2006 in the 800, but she only won 1 Big Ten championship in the 2 years. 3 laps. And you should know 600 meters, 3 times around the 200-meter track here at the field house. She's looking very confident, and the Penn State runner is just running amazing today. She did win her meet in the 400, but ended up taking 4th overall. That's Fondor moving into the lead, the sophomore from Penn State. Dorner's been running second. Dorner last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship. So they're really relying on getting a lot of points from her this weekend, and she's just coming by Fondor and on the home stretch, heading into the bell lap. Dorner falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front though, so they may be able to recover from that. And Dornan is flying down the backstretch. She is going to catch Fondor, and she may catch the leader. Wow, she's got fun. This is a gutsy effort by Dornan. She's looking at third. Dornan coming down the track from the outside. Dornan coming up strong. Dornan all the way. Dornan.
kita bisa lihat bagaimana tadi sempat terjatuh, lalu ia bangkit lagi, dia bisa melampaui temannya, begitu Bapak Ibu. Nah, kita masuk kepada refleksi. Apakah di Bapak Ibu di sini mungkin pernah punya pengalaman, ya, punya pengalaman diri kita pernah merasa gagal, tapi di saat kita bisa berusaha, kita bisa melampaui itu. Apakah ada Bapak Ibu di sini yang mau men-sharingkan tentang pengalamannya? Aja ya, sebenarnya. Kita di sini lebih ke sharing ya. Terima kasih. Ini tentang siswa sebenarnya. Di awal-awal saya jadi pendidik, di situ saya belum mengenali dan masih adaptasi dengan apa yang ada di Kabupaten Karo. Kebetulan saya tidak suku Karo, gagal pasti ini seperti itu. Sudah bahasanya tidak tahu, anak-anaknya juga masa-masa pertumbuhan perkembangan. Jadi banyak sekali tingkah mereka yang harus kita adaptasi. Di awal saya merasa saya gagal gitu ya. Tapi lama-lama saya adaptasi sampai saya punya kopekan gitu, catatan kecil bahasa terjemahan bahasa Indonesia Karo. Nah, gitu sambil saya mengajar, saya masukkan sedikit-sedikit bahasa Karo ke dalamnya. Lama-lama saya adaptasi dengan ibu-ibu yang cantik ini mengajari saya berbahasa Karo. Jadi saya sudah banyak sudah banyak vocabulary saya tentang bahasa Karo gitu. Dari situ saya sudah beradaptasi dan anak-anaknya juga sudah saya terbawa jadi muda ketika saya bersama dengan mereka, dan akhirnya di endingnya mereka sudah curhat dengan saya, malah sampai mereka itu sampai di WhatsApp itu, Bu, saya seperti ini bagaimana, saya seperti ini bagaimana gitu. Jadi kedekatannya sudah ada terdapat di dalamnya. Memang tidak boleh langsung puas ya, atau tidak boleh langsung dilema dan kita merasa saya gagal, udah stop aja sampai di situ. Tapi saya tetap bangkit seperti yang tadi. Akhirnya di endingnya sekarang saya sudah bisa bersama dengan anak-anak saya, anak-anak kita, siswa-siswi kita semuanya, dan sudah sangat-sangat dekat. Apapun katanya saya sudah paham tentang muda-mudi. Serasa saya makin muda, mereka jadi tua saya rasa. Terima kasih. Ibu AN. Nah, itu tadi, ya udah, aku memang nggak mampu dari lahir. Ya begini keadaanku. Dimanapun bersusah payah nggak akan bisa. Memang mungkin udah nasibku lah seperti ini. Itulah orang yang berpikir fixed mindset. Tetapi ketika orang berpikir growth mindset, aku bisa, karena dia juga bisa. Semua kita memiliki kemampuan dan ciptaan Tuhan, dan Tuhan pasti kasih kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi dia, ketika aku berusaha, orang-orang yang memiliki resiliensi atau daya tinggi yang tinggi, dia akan berusaha semaksimal mungkin hingga dia bisa merasa puas dan mencapai tujuan dari hidupnya. Nah, untuk lebih kita bisa lebih lagi kita bisa mengerti tentang konsep dari growth mindset, Bapak Ibu, kali ini saya ada kuis, tidak banyak kuisnya, dan nanti siapa 3 terbaik yang memiliki nilai terbaik akan diberikan apresiasi berupa makanan ringan seadanya. Baik Bapak Ibu, di sini akan ada saya bagi di grup 3 panah. Oke, Ibu bisa klik linknya. Di situ ada fixed mindset dan growth mindset. Jadi kita pilih mana yang termasuk golongan yang fixed mindset atau growth mindset. Udah di share, ini di grup. Oke Bapak Ibu, maka sudah ketemu. Ya, tuliskan nama kita. Udah ada 11 orang. Nanti di situ ada 2, fixed mindset dengan growth mindset. Ya, bisa kita mulai? Tunggu. Lanjut, kita lanjut. Kasar ya. Oke, 3, 2, 1. Silakan dijawab. Oke. Ada fixed mindset dengan growth mindset. Bisa yang ini nak shoot
dekat aja pun nggak apa-apa biar ya, klik dia ininya, dia termasuk fixed mindset atau growth mindset. Fixed mindset itu yang beranggapan bahwa dia dari lahir jadi dia nggak bisa merubah nasibnya. Kalau yang growth mindset, dia bisa kalau dia memang bisa berusaha. Itu yang growth mindset, dia bertumbuh pola pikirnya. Ya. Bisa kita akhiri? Udah semua ya? Oke, kita akhiri Bu MS. Mohon kesediaan kepada 3 orang peserta kita untuk maju ke depan untuk saya beri sedikit apresiasi. Silakan. Juara satunya. Juara satu tadi. Saya tiga. Ibu ST, juara 2 Ibu ET ya Bu. SM. Oh, SM. Oh. Ada nama aku. Oke. Ini Bu. Satu, dua. Terima kasih ibu-ibu yang sudah mau mengikuti kuis saya. Di akhir kita kepada aplikasi. Nah, jadi Bapak Ibu, apakah di antara Bapak Ibu kita mau membuat kata-kata motivasi buat diri kita? Contohnya aku bisa, aku pasti sanggup, aku pasti bisa melewatinya. Bisa Bapak Ibu untuk tangan kita taruhkan di dada kita, di shoot ya nanti. Aku bisa, aku mampu. Mari kita keluarkan kata-kata motivasi yang sesuai dengan diri kita. Mari sama-sama kita ucapkan bersama. Aku bisa, aku mampu, aku sanggup, aku kuat, aku cantik. Tadi itu maksudnya nanti, dari depan shootnya, dari panggung-nya. Sambil memegang, 1, 2, ya. Aku bisa. Baik Bapak Ibu, biarlah ini dengan waktu yang singkat ini, apapun tantangan kehidupan kita, baik dalam kita mengatasi mengajar, dalam menghadapi siswa kita, mungkin dalam di sekolah juga kita mengulang masalah, di rumah juga kita punya masalah, tapi di mana kita mau berserah, kita tetap berjuang, pasti ada jalan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, semoga ini dapat memberikan sedikit masukan buat Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat pagi.